Salam sepak bola ya. Sebelum lanjut ke nanti malam ada Liverpool Chelsea, dan ya sekarang kita bahas dulu tentang City lawan Arsenal yang baru kelar gue nonton tadi. Dan ya seperti udah kita sama-sama saksikan bahwa City menang 5-0 sama Arsenal. Dan ya gue akan bahas sedikit di sini dari line up dulu. Kita mulai City seperti biasa main 4-3-3 dengan trio Gapsus, Torres, Ferran Torres dan Grealish. Ya, sementara di belakang ada Bernardo Silva, Rodri dan Gundogan. Sementara Arsenal main 5-4-1 yang kalau gue bilang di atas lapangan pun nggak jelas juga maunya Arteta itu apa. 5-4-1 dengan Auba di depan, ditopang 4 gelandang Smith Rowe, Saka, Odegaard, Bukayo, ya dengan 5 back Sterling, Kolasinac, Rob Holding, Chambers, Cedric Soares, dan kiper Bernd Leno main 5-4-1. Dan ya sebenarnya di sini gue udah bilang bahwa City control the game hampir 90 menit lebih dengan ball position. Sempat Arsenal menyentuh kalau nggak salah cuma 1-2% lah, sedangkan City 90% plus. Dan ini kalau gue bilang ya di shoot on targetnya kelihatan City 10, Arsenal 0. Ya dari sini juga udah kelihatan bahwa apakah manajemen masih percaya dengan Arteta memegang kendali Arsenal, yang kalau gue bilang ya tim ini makin kesini makin gak jelas mainnya kayak apa. Di sini kelihatan banget City ini build up serangannya jelas dari Bernardo Silva, dari Gundogan, Bernardo Silva, entah itu ke Gapsus, entah itu ke Grealish, yang ujung-ujungnya Ferran Torres buka ruang. Dan polanya City jelas. Sedangkan dari Arsenal, Smith Rowe mainnya kemana, lalu siapa, Granit Xhaka pemainnya kartu merah, Odegaard juga nggak kelihatan sama sekali, Auba pun sama. Dan di sini gue kelihatan bahwa setelah kebobolan 3-0, Arteta nih bukannya mengganti pola yang kalau gue bilang 5-4-1 itu tim mediocre banget, main 5-4-1 udah kayak WBA aja kan, sama sekali nggak ganti pola. Cuma diganti apa pemain, Bukayo Saka diganti Elneny. Bukayo Saka diganti Elneny ini udah menunjukkan bahwa Arteta ini berfrustasi dengan formasi, dengan keadaan sekarang, karena dia udah nggak tahu mau ngapain lagi. Kalau misalnya kita lihat di bangku cadangan pun nggak ada bisa yang nggak apa, dari sisi pemain pun nggak ada yang bisa diharapkan. Tuh bisa lihat mau masukin siapa, mau masukin Martinelli apa bedanya. Dan di sini jelas banget bahwa sudah seharusnya waktunya Arteta habis dan waktunya manajemen Arsenal untuk berbenah. Kenapa? Karena lu kalau misalkan mengandalkan skuad yang compang-camping ditambah manajer yang nggak punya pengalaman, yang terjadi adalah lu bisa coba pegang kata-kata gua ya, mungkin musim ini Arsenal akan terdegradasi. Oke? Kita akan sambung ke match selanjutnya nanti. Sekarang kita bahas baru kelar juga tadi nonton Liverpool lawan Chelsea, dan tadi juga ada Juventus Empoli dan Madrid lawan Betis. Oke, kita ke Liverpool Chelsea dulu. Liverpool Chelsea bermain imbang 1-1 ya. Hasilnya bagi angka untuk kedua tim, dan di sini yang gue mau soroti adalah kinerja wasit ya. Dimana di sini si Anthony Taylor langsung memberikan 1 buah kartu merah kepada Reece James, yang kalau gue bilang ya itu terlalu inilah aneh lah. Cuman gue nggak heran ya, wasit IPL dan memang penuh dengan kontroversi. Dimana di sini kalau misalkan gue lihat dari tayangan ulang VAR-nya adalah bola menyentuh bagian paha dulu, baru terpantul ke tangan. Jadi bukan bermaksud untuk memang sengaja menahan dengan tangan, tapi dia terpantul, otomatis tangannya refleks kena tangan. Dan kena tangannya pun bukan di bagian luar, tapi di bagian sini, bagian siku. Dan ya nggak ngerti lagi lah, memang wasit IPL memang aneh. Satu ya,
Salah dapat penalti 1-1. Nah, cuman di sini di babak kedua menjadi satu pola, yaitu Liverpool lebih banyak kuasain bola dan lini depan Liverpool kembali gue lihat mengalami kemandulan. salah Firmino Mane kembali nggak berjalan, ditambah penampilan terutama dari mana ya, hampir 90 menit ini nggak begitu kelihatan juga. Firmino pun juga sama, jadi mau masukin Jota nggak ada bedanya. Sampai si Klopp mungkin pusing masukin Thiago, hasilnya pun sama, ngedrop juga. Robertson yang diharapkan bisa mengobrak-ngabrik pertahanan Chelsea, cuman nyatanya dia baru balik dari cedera dan belum pulih 100% ya. Secara feel pertandingan belum dapat dan hasilnya berapa kali disalah kontrol. Dan hasil 1-1 ini kalau gue bilang ya cukup pas juga, cuman dari segi Chelsea gue lihat ya inilah kualitas Lukaku ya, dimana di sini dia kembali nggak berkutik ketika berhadapan dengan tim besar. Di sini dia ketika berduel dengan Virgil van Dijk dan dia nggak bisa berbuat banyak. Ujung-ujungnya yang dia lakukan adalah back pass atau salah kontrol. Dan ini udah berulang kali terjadi kepada Lukaku ketika berhadapan dengan seorang back defender yang memiliki kualitas one-on-one yang bagus seperti Virgil van Dijk ini. Jadi ya gue gak heran Chelsea masih butuh lagi seorang striker yang lebih mobile demi mendampingi Lukaku ya. Lalu kita ke match selanjutnya ada dari Juventus yang kalah 1-0 lawan Empoli ya. Juventus kalah 1-0 dan kalau misalkan di atas kertas ditulis 4-3-3, cuman dari segi permainan ya 4-3-1-2, di mana Dybala ini agak didorong ke belakang dengan duet Chiesa dan McKennie. Cuman hasilnya ya McKennie ini kan bukan striker, main 45 menit gak jelas, dribbling bola kemana, akhirnya masukin Morata 4-3-1-2 gak jalan, masukin Bernardeschi sama juga. Jadi intinya Juve ini bukan masalah di sistemnya udah berapa kali ganti, yang masalah adalah ya memang kualitas pemainnya ini jelek semua. Lu bisa lihat dari Juventus aja, strikernya lu mengharapkan siapa? Oke, Chiesa hebat, sisanya Morata berapa kali dia gagal di klub. Juventus oke, dia lumayan, cuman bukan level kapasitas. Mungkin kalian kenal dulu David Trezeguet kan, bukan kapasitasnya itu. Jadi ketika sebenarnya Juventus ini cukup banyak dapat peluang ya, cuman pertama dari sisinya si Locatelli dan Bernardeschi dimasukin, lalu ada Kulusevski, cuman nyatanya kembali memang sisi finishing Juventus ini amburadul. Jadi istilahnya baru kemarin mereka dapetin Moise Kean juga sama, bukan levelnya Juve. Jadi istilahnya Juve ini memang perlu satu orang striker murni ditambah gelandang yang akurat. Jadi ketika lo menghadapi kebuntuan seperti yang dihadapkan melawan Empoli, lo bisa punya plan-plan yang jelas. Jadi kalau misalkan permainan seperti ini aja, ujung-ujungnya apa? Direct football mengharapkan seorang striker yang bisa cetak gol, dan sekarang Juventus nggak punya striker seperti itu. Jadi ya kalah 1-0 ini tamparan besar buat Allegri dan Juve. Oke. Lalu gue sambil lihat formasi, ada Betis lawan Real Madrid. Madrid menang 1-0 lewat gol Carvajal. Madrid main dengan formasi sama seperti dua partai awal, 4-3-3, Vinicius, Benzema, Bale, cuman ya Hazard nggak main ya. Nggak kayak Hazard main di babak kedua. 4-3-3, dimana di sini Bale dengan Vinicius bermain sebagai starter. Dan nyatanya ya nggak jalan juga, karena Ancelotti ini kan lebih mengharapkan skill individu. Jadi ketika lu lini tengah, terutama di tengahnya Madrid ya, Modric, Kroos nggak main, Isco sama Valverde menjadi tulang punggung dan nggak jalan juga. Jadi ujung-ujungnya apa? Benzema turun ke belakang jemput bola. Benzema ini kan tipikal striker yang sekarang lebih mobile ya. Dia nggak cuma nunggu bola di depan, tapi dia tipikal kerja keras. Jadi dari depan dia menuju ke belakang, sehingga pemain seperti terutama di sini ketika Asensio masuk, lalu ada terutama Asensio masuk dengan Vinicius di depan sebelum digantikan oleh Eden Hazard.
Jadi Madrid ini tipikal lebih ke dua striker. Jadi Carvajal masuk, Benzema mundur, dari sisi sayap kasih crossing cetak gol. Nah, itulah salah satu keunggulan Benzema. Cuman ya sebenarnya Madrid pun sama, dapat banyak peluang mereka nggak bisa cetak gol. Permasalahan 3 musim beruntun. Nah sekarang semoga kedepannya ya jadi itu Mbappe. Jadi istilahnya kalau misalkan lu tetap mengharapkan dengan squad seperti ini, yang ada apa? Lu nggak akan kemana-mana. Oke, sekian dulu.